Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua bisa melaksanakan proses diskusi, pelaksanaan proses kuliah terkait dengan materi di mata kuliah hari ini. Kita akan berdiskusi mengenai zakat peternakan dan bagaimana kita konteks memahami terkait dengan kewajiban zakat atas hewan ternak menurut pandangan Islam. Oke, sebelum kepada pembahasan lebih lanjut, kita harus pahami kajian bagaimana terminologis terkait dengan zakat peternakan, bahwa zakat peternakan itu adalah zakat yang dikenakan atas hewan-hewan ternak. Ya, dalam hal ini contohnya seperti ada unta, sapi, kambing atau domba. Nah, dalam zakat peternakan ini termasuk pada konteks kategori zakat mal karena ternak ini bernilai ekonomi dan dapat dikembangbiakan serta dapat ditumbuhkan serta dapat dikembangkan menjadi orientasi pada zakat mal. Nah, dalil atau dasar yang mengharuskan atau memerintahkan kita kewajiban atas pelaksanaan zakat peternakan. Yang pertama ada dalam surat At-Taubah ayat 103 ya. Yang tentunya dengan pengertiannya, ambillah zakat dari sebagian harta amaluhum bizakatin amwal. Ya, kemudian hadis ya terkait dengan hadis Bukhari dan Muslim ini hadis 1119 ya, tidak ada zakat atas kurang daripada 5 ekor unta. Nah, kemudian apa saja sih syarat wajib atas zakat peternakan? Yang tentunya yang pertama adalah mencapai nisab atau batas minimal hitungan dari setiap jenis hewan ternak. Ya, nanti kita akan bahas mengenai berapa nisab unta, berapa nisab biri-biri, sapi dan domba. Nah, kemudian yang kedua telah mencapai haul. Haul dalam konteks hitungan waktu kita para ulama sepakat, ya semua para ulama sepakat dan kita pahami bahwa haul itu lingkupnya dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat wajib zakat peternakan digembalakan atau diternak. Nah, tentu ini nanti akan ada ukurannya masing-masing. Berapa yang digembalakan, berapa yang diternak. Nah, kemudian yang selanjutnya, hewan yang dikurbankan ini bukan hewan yang digunakan untuk bekerja. Contoh misalkan sapi ya yang digunakan untuk membajak sawah atau pengangkut barang dan lain-lain. Nah, tentunya hewan ternak yang dalam konteks nanti perlu dizakati, dia harus terlepas daripada aktivitas yang menguras tenaganya, karena nanti konteksnya bagi yang hewan yang digunakan untuk membajak itu karena orientasinya adalah nilainya lebih tinggi ya, karena orientasinya adalah untuk mendapatkan laba daripada keberadaan hewan ternak tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana sih nisabnya dan kadar terkait dengan zakat peternakan ini khusus untuk unta. Ini yang pertama orientasinya adalah 5, minimalnya tadi 5 ya dalam surat dalam hadis Al-Bukhari. Nah, itu minimal 5 unta. Ya, kalau unta minimal 5 itu sudah masuk ada kewajiban atas unta itu untuk dizakati dengan 1 ekor kambing. Jadi minimal 5 sampai 9 itu 1 ekor kambing. Nah, kambingnya tentunya yang juga sudah masuk dan sesuai dengan syarat yang kambingnya yang dikeluarkan zakat, atau hewan ternak yang secara syarat bisa dijadikan sebagai pembayar zakat. Tentunya ya kambing yang sehat, kambing yang sudah 1 tahun lebih ya. Nah, itu.
Kemudian ada kelipatannya tentunya ya, yang minimal yang di atas 10 sampai 14 ekor. Nah, ini harus 2 ekor kambing dan seterusnya mengikuti tabel. Ini berarti kelipatan dari 4, 5, 9, 10, 14 ya, berarti nanti 15, 19, kemudian 20, 24, nah terus dan selanjutnya jumlah akumulasi daripada kadar zakatnya per ekor kambingnya di kelipatan 5 ini ya, itu terus ditambahkan 1 ekor kambing, 2 ekor, 3 ekor dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya sapi. Ini sapi nisabnya itu 30 ekor. Nah, kalau 30 ekor sapi, nah nisab untuk pembayaran zakatnya itu 1 ekor sapi jantan atau betina yang umur 1 tahun. Ya. Nah, kemudian kalau 40 ekor, nah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Nah, ini juga berlaku terus kelipatannya. Ya, kemudian nanti 50 60 ekor ya, kemudian 60 sampai 70 ekor, nah, dan seterusnya. Nah, ini nanti berlaku kelipatannya. Jadi nanti 1 ekor sapi jantan yang umur 1 tahun, kalau yang 40 ekor 1 ekor sapi yang tentunya umurnya 2 tahun. Nah, nanti kalau kelipatan daripada jumlah nisab sapi ini nanti berlaku kelipatan jumlah hewan yang dijadikan sebagai pengganti zakatnya atau pembayar zakatnya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana dengan kambing dan domba? Nah, kambing dan domba ini kalau kita lihat angka red masuk nisabnya itu 40. Nah, 40 sampai 120 ini berarti kan 80 ya. Kelipatan 80, terus kelipatan 80. Namun ada standar minimalnya di angka di angka 40 minimalnya. Nah, namun ini terus akan berlaku kelipatan 80 di setelah angka standar 40 jumlah. Ya, jadi nanti 40 sampai 120, 121 sampai 200, 201 ya, sampai 280 seharusnya ini. Ya, nanti 280 sampai sekian terus. Nah, ini jumlah hewan yang dijadikan pembayar zakatnya ini terus berlaku kelipatan. Ya. Nah, itu keterkaitan dengan nisab dan kadar atas zakat peternakan. Nah, kemudian selanjutnya ya, hikmah dan manfaat zakat peternakan. Yang tentunya karena orientasinya adalah atau kadar lingkupnya bahwa zakat peternakan ini adalah masuk kepada kategori zakat mal, maka hikmah yang pertama adalah tentunya membersihkan harta dan tentu juga jiwa. Nah, di kita memang ini menjadi permasalahan ya, bahwa zakat peternakan karena rate yang dinamakan dengan peternak di kita ini standarnya kecil. Ya, kadangkala yang punya 1, 2 ekor, 3 ekor juga kambing itu sudah dikatakan peternak. Ya, jarang yang peternakan yang atau peternak apalagi di kampung yang memiliki puluhan apalagi ratusan. Ya, jarang lah. Bahkan sulit kita menemukan itu ya, kecuali memang dia kelompok ya bersama atau beternak bersama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membantu kesejahteraan fakir miskin. Ya, tentu orientasi dari pelaksanaan zakat ini pendistribusian tadi hewan pembayar zakatnya itu juga bisa diakumulasikan dengan hitungan atau di kredit dalam bentuk nominal uang. Ya, misal 1 kambing harganya berapa hari ini, 2.800.000 atau 3 juta. Ya, bisa saja. Ya. Nah, orientasinya nanti dibagikan kepada mustahik yang tentunya sebagai objek daripada pendistribusian zakat. Ya. Kemudian yang selanjutnya menumbuhkan solidaritas sosial.
Nah, ini dengan adanya zakat kita pahami zakat sebagai instrumen keuangan sosial, maka ini juga diorientasikan sehingga menumbuhkan bagaimana rasa solidaritas di kalangan umat muslim. Kemudian yang selanjutnya mendorong peternak untuk terus berkembang. Kenapa? Orientasinya zakat peternakan itu bagaimana seorang muslim yang ketika ingin dia melaksanakan zakat peternakan, dia pasti harus mengejar orientasi akumulasi nisab, ya nisab. Nah, bagaimana kalau belum mencapai nisab berarti belum kewajiban. Nah, tapi rata-rata memang kalau di kita ini kulturnya seadanya ya peternak gitu. Jadi tidak banyak juga peternak yang banyak hewan ternaknya. Nah, namun dengan adanya konsep zakat ini seharusnya memang umat muslim itu orientasi untuk bisa melaksanakan zakat dari peternakannya tentu angka standar nisab ini menjadi motivasi dan penguat untuk bisa mencapai hitungan yang sudah dijadikan sebagai standar nisab. Berarti kan nanti banyak gitu. Nah, ini yang mendorong bahwa zakat peternakan itu untuk terus mengembangkan sektor peternakan. Nah, mungkin itu saja ya terkait dengan pertemuan kali ini. Kita sekali lagi bahwa zakat peternakan itu bentuk ketaatan kita terhadap Allah dan juga bentuk kepedulian kita, bentuk solidaritas kita, bentuk sebagai strategi penguatan di wilayah peternakan. Apalagi hari ini berbicara mengenai ketahanan pangan, ini banyak sebenarnya motif, mode, model yang kita bisa kembangkan di zakat peternakan ini. Mungkin nanti ada green zakat, konsep pertumbuhan, zakat community development-nya ya, zakat kelompok yang ada di kelompok peternakan, funding dan lain-lain. Sehingga nanti kalau misalkan hewan yang dijadikan bayar pembayar zakatnya itu bisa didistribusikan kepada kelompok peternakan yang itu orientasinya kelompok peternakan tersebut adalah sebagai kaum mustahik ya. Nah, juga zakat peternakan ini juga mudah-mudahan orientasi kalau kita menguatkan, kita kembangkan, kita laksanakan, kita orientasikan, ini bisa menguatkan bagaimana program hari ini ya, khususnya misalkan ketahanan pangan dan lain-lain. Apalagi ketahanan pangan menjadi prioritas hari ini program di pemerintahan pemerintahan hari ini. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti silakan untuk komen di kolom komentar. Kemudian kehadirannya juga silakan teman-teman menulis komentar hadir di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.